Halo, perkenalkan nama saya Helmi Huta Barat dengan NIM 43240003 ingin menjelaskan tentang functional test. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari functional test. Functional test adalah pengujian yang memeriksa apakah fungsi setiap aplikasi berfungsi sesuai dengan persyaratan yang dikumpulkan dari pengguna akhir atau pemangku kepentingan. Jenis pengujian ini memastikan bahwa fungsionalitas perangkat lunak tidak memengaruhi struktur kode internal atau detail implementasi. Nah, pengujian fungsional ini atau functional testing ini dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi pengujian fungsional berbasis persyaratan, yaitu memvalidasi aspek fungsional sistem perangkat lunak terhadap persyaratan tertentu dan melibatkan kasus uji terperinci yang berasal dari dokumentasi persyaratan. Yang selanjutnya adalah pengujian fungsional berbasis skenario bisnis, memvalidasi sistem perangkat lunak terhadap skenario bisnis dunia nyata dan melibatkan kasus uji yang mensimulasikan skenario skenario bisnis nyata. Yang selanjutnya dalam functional test eh, yang pengujiannya dilakukan oleh penguji QA setelah pengujian unit dan sebelum pengujian non fungsional. Nah, apa aja yang diuji? Yang pertama adalah eh, fungsi-fungsi tersebut mudah diakses oleh semua orang melalui antarmuka pengguna sebagaimana yang dimaksudkan. Artinya di sini interface-nya bagaimana interface dari perangkat lunak yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan apakah fungsi-fungsinya mudah diakses oleh semua orang. Yang kedua adalah pesan kesalahan ditampilkan jika terjadi kesalahan pada sistem perangkat lunak. Nah, selanjutnya yang diuji adalah pesan kesalahan. Bagaimana jika perangkat lunak mempunyai kesalahan atau error? Apakah langsung menunjukkan pesan kesalahan? Yang selanjutnya di sini adalah menguji apakah fungsi utama perangkat lunak berfungsi dengan baik. Yang lalu yang terakhir adalah uji kegunaan perangkat lunak untuk memastikan pengguna tidak mengalami kesulitan saat menggunakan perangkat lunak Anda. Ketika kita membuat perangkat lunak, kita akan menguji kegunaan perangkat lunak itu. Apakah pengguna mengalami kesulitan saat menggunakan perangkat lunak kita? Yang selanjutnya adalah contoh fungsi yang diuji. Dari yang pertama itu adalah contohnya adalah validasi form input. Misalnya apakah sebuah formulir menolak data yang tidak valid. Yang kedua adalah autentikasi pengguna, login atau logout. Yang lalu operasi CRUD, create, read, update, delete pada basis data. Interaksi antar sistem atau modul, misalnya API calls, fungsi spesifik domain, misalnya kalkulasi pajak dalam aplikasi akuntansi. Yang selanjutnya di sini ada prinsip dalam functional testing. Di sini ada empat, yaitu mainline function, basic usability, basic accessibility, error condition. Di sini mainline function adalah tujuan utama. Prinsip mainline function yaitu tujuan utama dari functional test adalah memastikan suatu aplikasi berjalan sesuai dengan requirement atau kebutuhan. Tapi alangkah baiknya jika memastikan skenario test negatif, edge case, bahkan out of scope. Yang selanjutnya di sini basic usability. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu aplikasi harus dapat digunakan dan dimengerti dengan baik oleh user. Yang selanjutnya adalah basic accessibility. User dapat mengakses suatu aplikasi pada berbagai operasi sistem, berbagai browser, dan berbagai device. Di sini basic accessibility itu user dapat misalnya mengaksesnya di Windows, bisa mengaksesnya di Linux, bisa mengaksesnya di Ubuntu ataupun di sistem operasi lain. Di browser bisa mengaksesnya di Chrome, bisa mengaksesnya di Opera, bisa mengaksesnya di Microsoft Edge, dan berbagai device seperti laptop, HP, ataupun komputer, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah error condition, yaitu kondisi error selalu muncul di berbagai skenario. Yang selanjutnya yaitu pengujian fungsional. Jenis pengujian fungsional. Di sini ada 6. Yang pertama unit test. Eh, Jenis pengujian perangkat lunak ini individu dan komponen perangkat lunak diuji. Yang kedua integration test, pengujian integrasi menggabungkan unit individu dan diuji sebagai kelompok.
Misalnya di sini ada smoke test dilakukan setelah rilis aplikasi yang bertujuan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik dan stabil. Yang kedua, sanity test bertujuan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik setelah adanya mirror change dari aplikasi. Lalu regression test bertujuan untuk mengontrol dan mengonfirmasi bahwa perubahan kode baru tidak mempengaruhi fitur yang ada. Usability test pengujian akhir sebelum perangkat lunak diluncurkan. Lalu di sini ada beberapa alat dan kerangka kerja functional test. Ada Selenium, Quick Test Profile atau QTP, JUnit, Test Complete, dan masih ada lainnya. Lalu di sini ada tahapan-tahapan dalam functional test. Yang pertama adalah menganalisis persyaratan, yaitu memahami kebutuhan bisnis atau spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua, identifikasi skenario uji. Yang ketiga, menentukan fungsi dan skenario yang perlu diuji. Dan desain kasus uji. Menuliskan langkah-langkah pengujian untuk memeriksa setiap fungsi. Eksekusi pengujian, melakukan pengujian berdasarkan kasus uji yang telah dirancang. Perbandingan hasil. Dan pelaporan bug. Jika ditemukan tidak kesesuaian, bug dilaporkan ke tim pengembang. Ini adalah kelebihan dan kekurangan functional test. Sini kelebihannya adalah menghasilkan produk yang minim bug. Karena functional test ini eh, menguji semua fungsi yang ada. Jadi menghasilkan produk yang minim bug atau berkualitas. Yaitu yang kedua memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi, memastikan berfungsinya semua fungsi aplikasi, perangkat lunak atau produk, memastikan bahwa perangkat lunak atau produk berfungsi seperti yang diharapkan, dan kemudian meningkatkan kualitas produk. Namun, di sini ada kekurangannya, yaitu dapat melewatkan kesalahan kritis dan logis dalam sistem, karena ada yang miss dalam requirement atau kebutuhan dan development. Bukan jaminan perangkat lunak untuk go live sehingga dibutuhkan non-functional test. Jadi, functional test ini harus eh, membutuhkan juga non-functional test, yang kemudian kemungkinan melakukan pengujian berlebihan tinggi karena melakukan skenario tes yang sama berulang kali. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kesalahan dalam functional test, kita harus mencobanya lagi. Dan jika menemukan kesalahan berulang, mencobanya lagi dan begitu terus sampai eh, pengujiannya benar-benar tidak menemukan kesalahan. Ini referensinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.